yang sedang berlangsung, kedua nanti mungkin ada sambutan, ketiga Jawa, keempat Alfiah nanti bisa tentang bulan, kelima membaca dari sampai Romal, dan terakhir penutup. Baik, biar tidak memperpanjang tema, marilah kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Jawa yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Didi. Waktu dan Pak, kami berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها موتا ولا شرابا إلا همما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدى وكواعب مسكوتا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها
ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت غيبا صدق الله العظيم. السلام عليكم. Kita sudah selanjutnya telah mengingatkan sambutan sambutan dari BPH yaitu tentang maksud dan sifat dari kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kalau bisa menghadiri dan ya ini kalau anda beliau ini sekarang jabatannya alhamdulillah ya jadi ketua BKPM. Ada yang tahu BKPM berapa? Itu nggak? BKPM. Ada yang tahu ya? Intinya itu apa? Organisasi yang sangat inilah di Indonesia. Dan beliau sebenarnya sangat sibuk orangnya. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir yang kita untuk memberikan tausiah. Makanya saya banget ya kalau saya nanti eh, ketika beliau berbicara kita tidak mendengarkan dengan usul ya. Dengan mohon untuk sekalian eh, apa yang disampaikan oleh kita luar tadi bisa didengarkan dengan baik dan usul dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada selalu disampaikan kepada kita bisa bersalam kepada beliau pada Allah pada kita semua menjadi itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih kita panjang banyak ya. Jadi kita masih bisa hadir lagi ya pada hari ini untuk menghadiri acara awal dan mungkin kita yang sebelum sekali mau mengaji dalam kita sesuatu. Hari ini temanya dengar kan? Kita udah ada yang dibayar ya. Gimana cara bayarnya ini? Ya. Tentang apa kita? Tentang mulai mau jalan. Jadi dari bawah akan sampai ke bawah kita apa mengenai detail. Teman-teman kami ucapkan terima kasih kepada media yang sudah apa mempersembahkan acara pada pagi hari ini ya. Tentu kita panitianya ada beda. Nah, ada satu kali ini kita mendorong anak-anak muda yang bisa tampil ke depan. Nanti eh, harusnya nanti yang bawa CD itu jangan saya lagi ya. Anak-anak muda yang bisa anak muda itu sangat dia. Berarti ada di rumah yang mencari MC keluar kalau sini ya awalnya juga ada yang ada yang sama ya. Ya nanti mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa diselenggarakan oleh teman-teman teman support yang eh, masih apa sebentar. Jadi dia bisa mungkin kalau anak muda bisa lebih ya di press pikirannya kayak kamu sudah banyak pikiran mikirin rumah gitu anak dan segala macamnya ya. Jadi nanti dengan pikirannya press mungkin acaranya bisa lebih baik lebih bagus ya lebih dari segala sesuatu. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih pada kalian pada hari ini eh, untuk sekian kalinya ya dari kemarin dengan jemaah kita semua eh, kita silaturahim ya kemudian bisa juga dapat kopi juga nggak mau belum kalau lebih tadi bawah masih ada stop jadi banyak rupanya kita silaturahim ya eh, ya mudah-mudahan semoga aja biar bisa tetap mungkin bisa kita laksanakan dan makanya mungkin bisa tambah banyak lagi terutama yang bapak-bapak nih ya saya bapak-bapaknya eh, belum nambah nih ya kalau kurang nanti Pak tolong ya jadi teman-temannya ya boleh kok ya boleh ya jadi teman-temannya anaknya juga kalau yang udah punya anak ya, yang level SMA oh, bisa juga. Kemudian terakhir kami mohon maaf dalam penyelenggaraan ini ya ada hal yang berkaitan baik dari tempat maupun apa konstruksinya yang kalau dari depan tentu saja sampai sambutan dari panduan BPH dan perubahan di Pulau Tempat dan Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih sambutan dari Bapak Gubernur. Terus selanjutnya setelah kita dengarkan kajian motivasi dari tentunya dari anak baru dan mana buat dengan kepada diri dari kita mencerna kita mendapatkan keuntungan dari satu dan empat apa namanya kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, wa nafsi wa Allah wa ta'atihi wa ta'asih aku di yulang negeri aman tabullah wa nabi wa muslimun wa nanullah fi syahr ramadan Allahumma barik lana fi rajab wa syakban wa baligna ramadan wa faqih al-fiqh wa alim al-sabila rabbi subhanahu wa ta'ala wa yassir lana amrana واغفر عقدة لسان قولنا ربنا زدنا إيمانا وفهما علما ويقينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأجرا ثابتا وذنبا مغفورا ومرضا شافئا ومسألة ومصيبة صابرا وجميع نعمه شاكرا وشفاء كل وصبر شفاء المقدر سقما وتجارة منصورا ورزقا واسعا حلالا طيبا بارك فيه نسألك يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك التوفيق نسألك الرحمة نسألك البركة ونسألك يا الله لنا وسبحانك يا الله وأولادنا ومشايخنا وقيادتنا ورؤوسنا يا الله حسن عاملا وإماما صالحا واجعل بلدة استقامة طيبة ورب القبور واجعل أسرتنا أسرة سكينة مودة ورحمة الفاتحة. Baik, alhamdulillah ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga kepada kita semuanya. Allah juga akan bawa kepada kita. Dan insya Allah berikan kepada hati majlis sakinah dan tumaninah dan segala dosa kita diampunkan Allah. Segala masalah kita diangkat diberikan solusi dari Allah. Dan menyebutkan semoga lepas tentang-tentangnya. Yang sedang punya masalah Allah akan selesaikan masalahnya. Yang sedang cari jodoh Allah akan yang terbaik. Yang sudah mendapat jodoh semoga Allah akan kembali rezekinya amin ben doa dulu selesai amin amin gitu ya saya amin ben doa dulu selesai semoga ditambah kembali rezekinya sakinahnya mawadahnya warahmatnya dan juga putrinya soleh solehah menjadi korban terkejut dan menjadi pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua panitia yang turun bawah tadi, oh ada ketua panitia sini. Ketua panitia hadir juga tadi siapa tadi? Sebagai apa tuh? Teman-teman, saya mau baca Sahibul Bed, Sahibul Arusai, bukan? Sahibul Arusai bukan? Kalau Sahibul Arusai artinya yang punya pengantin, bukan?
Jangan hati-hati aja. Baik, Bapak Ibu yang mulia, semuanya, alhamdulillah sekarang kita masih di bulan Rajab. Sudah tanggal ke-12. Terus itu ya, ke-12. Nah, bulan Rajab ini adalah satu bulan haram, di mana di dalamnya diharapkan untuk berperang, diharapkan untuk konflik, diharapkan untuk apa namanya melakukan pertumpahan darah sengketa atau yang bersifat keributan-keributan. Nah, bulan Rajab merupakan bulan yang amat sangat salah satu bulan dinantikan oleh para sahabat. Entah hadisnya sore atau gair atau punya adalah para sahabat. Bulan Rajab disertakan dengan doa yang disertakan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Doanya sangat masyhur di masyarakat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban. Kemudian sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Nah, kita tidak membahas tentang hadisnya sore atau gair. Yang jelas setiap doa yang mengajarkan kepada Allah bersifat baik, entah keluar dari Nabi atau dari para sahabat atau dari guru kita, bahkan dari anak kita, jika doa kembali bukan mengundang keburukan, maka kita pun boleh mengampuni. Boleh apa? Mengangkat, entah pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Arab. Baik, para ulama menyebutkan bulan Rajab ini adalah seperti orang yang hendak menanam. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah merawat, menjaga, mensuburkan, memberi pupuk, menyirami. Sehingga tumbuhan itu tumbuh, berkembang, subur, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen, memetik apa yang ditanam selama di bulan Rajab. Itu sebagian analogi yang diberikan oleh ulama. Kenapa? Karena 3 bulan disebutkan dalam doa tersebut. Karena yang urutannya tadi, jika bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan kalau menjaga, menyuburkan, menyiram dan dukung, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Orang tidak akan memanen kalau tidak menanam. Catat baik-baik. Orang tidak akan memanen jika tidak menanam. Jadi kalau anak muda ini biasanya foto upload status share di mana? Di Instagram itu di Facebook itu. Lalu di mention karena MS itu. Orang dari sini kalau nggak bertambah follower IG-nya seperti tidak berjumpa hari ini. Nah, siapa yang punya IG akan punya aja. Yang punya Instagram akan muncul. Yang ini dong. Siapa yang belum follow IG saya? Pulang selesai pengajian tidak bertambah follower saya seperti kita tidak berjumpa. Gaji teman-teman kita. Ada orang belum menemukan kita. Jangan sampai ini air liur teman kering. Kalau saya kering kan ya, bentar. Nanang MS. Nanang MS. Nanang MS. Ayo. Nanti saya callback. Sekarang ini saya callback. Yo, bisa dulu, bisa. Rekam dulu saya. Masuk upload. Ya. Orang laga yang rekam nih. Mereka akan story. Tapi yang lupa di caption karena MS lagi. Ikuti barang sampai video. Ikuti. Orang tidak akan memanen kalau tidak menanam. Share. Udah. Coba siapa duluan? Lalu ada ini. Lah kan yang sekarang kok gitu ya. Coba mana nih?
Orang ada? Hah? Itu siapa nih? Yunar 55 siapa? Ada, langsung pergi. Ah, so, ya tuh. Pakro yuk, Pakro, Pakro, Pakro hijau. Siapa nih? Hah? Nah, ini biasanya kalau nama status itu nggak asli, pasti ada rahasia. Ada dusta ya begitu. Lah, kalau nggak ada rahasia, mana yang aja. Seperti ini, Pak Roy, Pak Roy Pejo, Hah? Oh, Pejo. Pejo itu apa? Gelar apa ya? Siapa lagi nih? Saidah Hoyani. Ada orangnya? Ada langsung. Kenapa kita pakai kita print ini? Mila Arianti 948 langsung konflik. Lah belum juga kan konflik ya? Catat juga nih. Alfifat 3. Ada orangnya? Ada langsung konflik. Nova Arianti 7. Wah, 7 berarti ada 3 yang satu lagi tempat yang ada. Banyak kali. Siapa Nova Arianti ada? Ada langsung. Oke. Good. Good versi. Nah, manusia ini. Good. Good versi. Ada nih. Saya khawatir ini bukan orang nih. Ada lagi sini. Good versi. Ada. Mana? Waduh, ada rahasia ya. Namanya disamain. Reni Farizi. Ada. Alhamdulillah. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang. Saya langsung callback, tapi 3 orang kudu ada ini, kudu di apa namanya? Direspon nih, diminta. Nih, Pak Novi, Bunda Good Perse, Bunda Reni. Nah, itu perlu ada proses di callback. Apa sih? Apa? Direspon. Ya, gitu doang nih. Cuma 8 orang ada nih. Baik, kalau gitu nanti ya. Tidak akan memanen kalau tidak menanam. Kalau ingin memanen nanti kudu menanam. Apa yang ditanam, itu pula apa yang akan dipanen. Apa maksud menanam di sini? Nah, saya ingin menyampaikan dari cerita menjadi motivasi. Yang perlu kita tanam adalah satu, halo, satu, iman. Apa yang pertama? Iman. Iman adalah energi atau cara kita menanam supaya kita nanti memanen. Bahkan iman jauh lebih hebat daripada tanam itu sendiri. Kenapa? 2 keutamaan kita menanam iman. Menurut Imam Nawawi rahimallahu taala, 1, macam barang-barang istilgatu at-ta'ah. Kalau kita menanam iman, maka kita akan diberikan oleh Allah, kata Imam Nawawi, istilgatu ta'ah, akan diberikan kenikmatan, kelezatan, atau rasa manis saat melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau kita menanam iman, maka segala macam bentuk ketaatan kita akan mudah melaksanakan, bahkan akan diberikan kenikmatan, kelezatan, rasa nikmat, rasa lezat, rasa manis. Yang tidak akan diberikan kecuali orang mereka yang punya iman. Nomor 1. Nomor 2. Hikmah kenapa kita perlu menanam iman. Yang kedua, baca-bacanya istilgatu tahammulil masyaqqah.
Apa istilahnya tadi? Diberikan kenikmatan, kelezatan, rasa manis saat diberikan berbagai macam masalah, berbagai macam musibah, berbagai macam wabah, berbagai macam tantangan, hambatan, penderitaan, atau apapun bentuk yang oleh jiwa, oleh mental, oleh hati, itu adalah dikategorikan tekanan yang menekan jiwa, menekan hati, menekan mental. Tapi bagi orang beriman itu akan menyebabkan kenikmatan. Jadi yang pertama apa yang kita apa Bu? Iman. Caranya gimana? Caranya bulan-bulan Rajab ini. Mari kita jaga iman dengan cara menjaga hati. Jadi apa? Karena tempat iman di mana? Di hati. At-taqwa hahuna. Atau kama Nabi. Kata Nabi, takwa dan iman tempatnya di mana? Di hati. Cara menjaga iman adalah jagalah hati. Kata Imam Ghazali, hati itu ada 3 macamnya, 3 jenisnya. Pertama, hati mati. Kedua, hati sakit. Ketiga, hati hidup. Hati mati, qalbun mayyit. Orang mati bisa hidupkan lagi kan? Bisa. Nanti juga. Iya kan? Orang mati bisa hidup lagi. Bisa. Nanti maksudnya, siapa yang mau menghidupkan? Allah. Kalau hati sudah mati, kuburin. Tapi jangan putus harapan. Karena ada nama Allah Al-Hayyun. Allah yang maha menghidupkan. Masih ada peluang untuk dihidupkan. Bukan oleh manusia, tapi oleh siapa? Oleh Allah. Namun hari mati ini ada ciri di tatoannya. Dia dimiliki oleh orang yang hatinya ditutup dari hidayah. Bahasa Arabnya kufrun. Apa? Kufrun. Bahasa Inggrisnya cover. Buku ada covernya kan? Nah ini saya punya ada covernya kan? Nah ini cover pertama cover. Apa? Sampul penutup buku di dalam, benar? Ini disebut cover karena menutupi gelas. Handphone ada covernya untuk menutupi dari rusak, dari pecah, betul ya? Dan dari yang lainnya. Nah, hati manusia yang sudah tercover dari bahasa kafaroh, kufur, maka dikategorikan hatinya mati. Yang kedua suka menolak kebenaran. Yang ketiga perilakunya sombong. Itu adalah hati yang mati. Dikasih materi ceramah tausiah, diajak ngaji, diajak dikor, diajak taklim, itu selalu menolak. Itu tanda-tanda kufur. Hatinya mati. Gitu ya. Kita hanya pasrah sama Allah. Biarkan Allah saja yang mampu menghidupkan hati tersebut, atau hati tersebut mati selamanya sampai hatta subur makabir. Apa ayatnya itu kan? Ayat awal-awal ayat pertamanya. Alha kubur tuh terus apa arti alha kubur tuh? Oh, ada tulisannya. Pas betul, kayaknya badan udah langsung lihat atau mati di badan. Langsung dipakai. Ya, apa tadi? Alhaakumut takatsur, apa artinya? Bermegah-megahan, sungguh banyak melalaikan manusia. Dia tidak akan pernah ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, hatta syukur makhluk.
kecuali dia sampai zuntum atau zuntum berziarah masuk ke liang lahat. Zuntum itu bisa berziarah, sering melihat kuburan, sering melihat pemakaman, sering melihat orang yang meninggal yang wafat, gitu ya. Atau kalau kuburan tidak mampu menghidupkan hati dan menyadari kekuatannya, hatta zuntum maqabir masuknya sampai dia masuk ke liang lahat atau mati. Apa kata Nabi? Aksiru hadimul laddah, perbanyaklah engkau mengingat penghancur ke kelezatan. Itu namanya al-maut. Al-maut. Karenanya hati mati kita hanya bisa bermohon saja untuk menghidupkan. Karena yang bisa menghidupkan yang mati itu siapa? Allah. Maka Allah menyebut dirinya Al-Hayy. Al-Hayy artinya yang memberi kehidupan. Yang kedua hati atau qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini mereka berpeluang besar untuk sembuh, sehat kembali. Yang paling penting adalah harus tahu sakitnya apa. Betul-betul. Maka Pak Prabowo, presiden kita, memberi peluang jika ulang tahun berobat ke atau cek general cek atau check up ke puskesmas atau RSUD, maka diberikan biaya secara gratis. Seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya di bulan itu silakan check up, maka gratis. Kemana? Sementara puskesmas ya, RSUD juga enggak? Iya, silakan manfaatkan untuk supaya tahu kondisi kesehatan kita. Itu kalau visi, benar nggak? Itu kalau visi. Kalau hati gimana? Ini bulan Rajab sangat baik untuk melakukan general check up kondisi hati kita. Kalau sakitnya di mana? Kalau mati, segera coba tanya Tuhan, lalu kita ya Allah bukan hati kafir. Tadi ciri-ciri hati mati apa tadi? Ini orang kafir, orang musyrik, menolak kebenaran, ini ya, menolak sehat, atau apa tadi sombong, kalau hati mah, kalau hati sakit, ketahui sakitnya, segera ketahui supaya apa? Tahu cara mendiagnosa, tahu cara mengobati. Seperti di sini, umpamanya ada kebutuhan, tali, apalagi ini. Apa betul tulang belakang, atau kantong, atau apa lagi? Bekal atau terapi yang lainnya lebih cepat ditangani kalau kita jujur saya sakitnya bagian apa, gitu kan? Maka cepat ditangani. Orang disebut sakit pula apabila dia tidak mengenali sakit saya apa, itu sakit. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Orang kalau tidak mengenali masalah hidupnya, itulah orang yang bermasalah. Orang sakit bisa juga disebut sakit apabila kita tidak tahu sakit apa. Enggak, saya masih sehat. Yang benar. Gitu ya, contoh. Disebut sakit enggak kalau suara azan berkumandang lalu tidak segera untuk menyambut panggilan Allah itu. Sakit enggak? Sakit enggak? Sakit enggak? Lihat mushaf di mana-mana, tidak segera membaca, sakit enggak? Ada undangan ngaji, share, masuk ke WA kita, gak ada pengajian, gak ada acara apapun, sakit enggak? Gak tahu sekarang. Jadwal lingkop, jadwal ngaji, udah tahu jadwal ngaji, udah tahu tuh.
Ada aja alasannya, nggak datang. Serius apa sekarang itu sakit nggak? Sakit. Badannya sehat, yang sakit apa? Pikirannya, rasanya dan hatinya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami kira-kira? Paham tuh? Nyaho tuh? Ngertos tuh? Ada nanya dong. Itu kayak bahasa Arab. Kalimat yang sama diulang itu ganti dengan na. Paham tuh? Nah, itu kan nyaho tuh? Nah, ngertos tuh? Nah, singkatan tuh? Nah, Palestina tuh? Nah, Argentina tuh? Selalu? Masya Allah. Tasbih. Tasbih itu pada Allah Akbar. Sakit apa tuh? Ya sakit apa tuh? Tasbih. Dijawab Allah Akbar. Telinga. Bukan telinga. Pasti telinga pada suara saya. Mana? Benar nggak? Telinga pada suara saya. Lah, mengapa dia sakit apa? Istighfar. Terima kasih. Itu hati yang sedang sakit. Salah satu cirinya apa tadi? Selalu punya alasan untuk menunda kebaikan, selalu punya alasan untuk menunda ibadah, ketaatan kepada Allah, dan selalu menunda kebaikan kalau undangan kebaikan. Bahkan kebalikannya, selalu bersemangat kalau diundang atau melihat, menyaksikan, gitu ya. Mohon maaf melakukan mungkin perbuatan itu tidak salah juga, mungkin perbuatan yang boleh-boleh saja, tapi kemungkinan besar karena itu menghabiskan waktu. Nah, itu tanda tanya. Karena kita tidak bisa memilih perbuatan itu baik atau tidak. Betul. Apa ciri perbuatan baik atau tidak perbuatan itu? Salah satunya adalah apakah waktu yang dilakukan melakukan perbuatan itu berpeluang berpahala, menambah iman atau tidak, menambah ilmu atau tidak, menambah dekat sama Allah atau tidak. Nah itu, jika semakin menambah dekat sama Allah, menambah ilmu, menambah iman, berpahala, maka perbuatan baik. Kalau sebaliknya, berarti perbuatan buruk. Orang yang tidak pandai memilih sebuah kegiatan, sebuah agenda, sebuah program, maka dikategorikan hatinya sakit. Maka segera sembuhkan. Segera apa? Sembuhkan. Maka dalam kaidah tasyatul nafas, pintu pertama untuk menghidupkan hati, pintu pertama untuk menyembuhkan sakit adalah taubatan subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubuh orang tubuh tabah tubuh arti bahasa tobat, tapi arti bahasa sesungguhnya adalah awal dari kata tubuh kembali mendatangi ampunan Allah, kembali berhakkan kepadaku, kembali dekat kepadaku. Kenapa? Allah panggil dengan lembut, tidak berkata wahai pendosa, wahai ahli maksiat, wahai apalagi kata-kata wahai pemabuk, wahai pezina, wahai wahai koruptor, wahai apalagi wahai suka pacaran. Allah tidak memanggil ahli berdosa dengan kata-kata kasar. Ini bukti Allah marah sekali kepada kita. Tapi Allah panggil dengan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai hambaku yang posisikan iman di hatimu, tubuh kembalilah engkau kepadaku. Kembali. Kenapa?
karena saat engkau berdosa, engkau menjauh dariku, maka tubuh kembali kepadaku. Saat engkau bermaksiat, engkau jauh dariku, maka tubuh. Apa tubuh tadi? Mendekatlah kepadaku, taubatan dengan taubatan yang menyesali atau memberikan nasihat kepadamu sehingga engkau sadar. Ayat yang lain, ya aliyah Tuhan nafsul irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan iman dan takwa, dengan sering menyebut-nyebut namamu, dengan sering menyebut-nyebut nama Rasul Muhammad SAW, dengan sering menyebut-nyebut mengingat tentang hari kematian atau kiamat. Irji'i, apa artinya? Rujuk, apa rujuk? Kembali. Bahasanya balik. Baliknya ibu kanan, nah balik ayat kanan. Orang tahu ini ya? Benar nggak? Saat awal kanan, ya Tuhan Rasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli bayangkan. Jadi yang kali itu siapa sebenarnya sih? Allah atau hambanya? Allah. Yang kami itu siapa? Yang maha kami itu siapa? Yang maha itu siapa? Yang maha cinta itu siapa? Jawab. Yang maha cemburu itu siapa? Allah. Allah cemburu kepada hambanya. Kenapa tidak? Engkau ditentukan olehku, kata Allah. Engkau berikan kebutuhan semuanya olehku. Aku berikan rezeki semuanya kepadamu. Aku sembuhkan ada yang sakit. Aku bantu selesaikan masalah. Aku bantu menasihkan. Aku bantu mudah cita-citamu. Tapi kenapa engkau mendekat kepadaku? Kenapa kau jauh dariku? Kenapa ada yang lebih dicintai olehmu? Kenapa ada yang lebih disayang olehmu kepadaku? Maka kata Allah, ya Tuhan ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat yang lain tadi, ya Tuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kita kepada Allah. Astagfirullah. Cara menghidupkan hati, cara menyembuhkan hati, awal mula dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang menasihati dirinya sehingga dia sadar siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa yang dilakukan selama masih hidup pada dirinya. Maka bagi orang menyadari itu, dia tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan waktunya. Dia akan pandai memilih kegiatan program kecuali hanya yang akan mendekatkan diri kepada Allah, menambah pahala, menambah iman, dan menambah ilmu.
Salah satunya kegiatan taklim. Kira-kira kegiatan taklim seperti ini kira-kira akan mendekatkan dekat dengan Allah kan? Menguatkan iman kan? Menambah ilmu kan? Menambah berkah kan? Maka mesti menjadi prioritas kita. Siap apa siap? Siap apa siap? Siap apa siap? Dalam rangka menanami iman. Tidak ada cara yang paling baik menanam iman kecuali kata putus. Data di mana? Di majlis. Ada begitu banyak tentang di majlis. Betul. Ini cara menanam apa? Menanam iman. Apa cara dalam penjagaannya yang biasa? Jadi kalau siapa ada cara biasa, kita hari ini harus membuatkan tekad apa yang kita tanam di bulan Rajab ini. Salah satunya apa? Semangat untuk datang di majlis. Apa kata Nabi? Hadis sahih Imam Bukhari Muslim baca Al-Quran. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa kata Nabi? Man barang siapa atau siapa saja yuridillahu bihi khairan yang Allah berkehendak memilih hambanya menjadi terbaik, dia akan diberikan kemudahan untuk mendalami agama. Di mana tempatnya? Di majlis. Maka kata Nabi, baca bareng-bareng. Man marartum biryanil jannati fartahu. Kila ma riyadul jannati ya Rasulullah. Qala khilqatul ilm khilqatul zikr. Apa kata Nabi? Siapa saja di antara kalian yang melewati taman-taman surga, maka hendaklah mampir, duduk, dan nikmati seluruh hidangan. Lalu kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu maksud taman surga itu? Taman surga itu adalah halakoh zikir, halakoh ilm. Atau disebut klasifikasinya majlis taklim, majlis ilm. Hadirin. Apa kata Nabi? Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah bersabda, man salah tariqah jalan Nabi subihi ilman faqad sa'alallahu bihi tariqah ila jannati. Apa kata Nabi? Siapa saja salahkah yang berjalan dari rumah tariqah menempuh satu perjalanan jalan Nabi subihi, niatnya diikuti hanya untuk mendapatkan ilmu, satu ilmu saja, dapat satu ilmu saja. Maka sallallahu alaihi wasallam maka dia akan dimudahkan kelak jalan yang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Apalagi hadisnya banyak banget. Siapa yang duduk di majlis, dibacakan ayat Allah, mengingat Allah, mengingat akhirat, maka Allah akan fokus ribuan malaikat dan melebarkan sayap-sayapnya yang memenuhi kehidupan, dan malaikat itu disuruh sama Allah untuk memayunginya sehingga diberikan as-sakinah, mutmainnah, dan jika berbuat diampunkan, jika berbuat atas hajat maka dikabulkan. Masya Allah. Jadi majlis taklim, majlis ilmu, cara terbaik kita untuk apa tadi? Untuk menanam iman sehingga tanah itu bertumbuh berkembang. Apa yang disebut ziyadatul iman? Ziyadatul iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang tumbuh. Dan kebaikan iman atau tumbuhnya iman salah satu terbaik ada di mana? Di majlis. Jadi ya, semoga kita dipersiapkan oleh Allah untuk di majlis. Maka orang yang imannya hidup
ketika ada undangan majelis, dia akan punya alasan untuk hadir. Insya Allah. Baik. Berikutnya yang ketiga adalah qaulun salim. Hati yang bersih, hati yang hidup. Itu harapan kita semua. Itu harapan kita semuanya. Kalau sudah punya qaulun salim, hati yang baik, maka hati kita sensitif. Ketika mendengar kebaikan atau melihat kebaikan, ia akan segera melakukan kebaikan. Jika melihat keburukan, sensitif hatinya, ia akan segera untuk menghilangkan keburukan atau mencegah keburukan. Sensitivitas hati bergantung kepada kebersihan hati atau hatinya hidup. Nah, tugas kita adalah menjaga hati kita agar tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup. Bulan Rajab adalah bulan sangat baik untuk menanam iman sehingga bertumbuh berkembang, yang akan dijaga dirawat di bulan Sya'ban, dan insyaallah taala Ramadan akan kita berkumpul. Siapa siap? Siapa siap? Kita baru bahas satu nih. Sampai jam berapa? Baik, saya akhiri nanti di 10.30 ya. 10.30 kalau ada mau diskusi dialog silakan, saya melanjutkan masih istiqlal. Kita lanjutkan. Yang pertama kami apa tadi? Iman. Yang kedua, tidak cukup hanya menanam iman di bulan Rajab ini. Yang kedua adalah harus tanam sebanyak mungkin apa yang disebut dengan niat. Apa? Niat. Apa kata Nabi Muhammad? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Apa kata Nabi? Setiap amal bergantung pada niat. Kalimat berikutnya ini penting untuk kita bahas, kita dalami. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apa kaidah niat dalam motivasi? Niat itu disebut dengan target, dream, mimpi, cita-cita, hasrat, harapan, ekspektasi, resolusi yang dibuat dengan bentuk rencana, planning. Seorang tidak akan mendapatkan apa-apa kalau tidak merencanakan apa. Betul. Orang tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia tidak punya niat apa-apa. Mohon maaf, ada penjaga di sini. Ada penjaga di sini. Dari kita semua nih. Lah, itu berdoa lagi. Ada penjaga? Ada. Itu belum nikah. Ente mau nikah? Ya. Bulan tahun apa? Nah, kalau yang bingung, jangan bingung juga. Betul kan? Niat harus direncanakan sampai kepada kira-kira orang itu tidak kasih Allah orangnya, tapi itu punya target, umpamanya tahun 2025. Target ya, Allah akan mengirim jodoh terbaik untuk Allah. Lah kita nggak jelas mau kapan, kata Allah tentang aja dikasihnya nanti. Benar nggak? Kan jelas. Wa inna malikul mana orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa? Benar apa benar? Penting nggak nih? Penting nggak punya target? Penting nggak punya goal? Penting nggak punya tujuan? Penting nggak punya cita-cita? Penting nggak punya mimpi? Penting nggak punya resolusi? Penting. Ini mumpung awal tahun 2025, ini mumpung awal bulan Rajab. Nah, maksud saya
Bukan sekadar niat, karena niat kita dalam hati, diwujudkan dalam bentuk perencanaan. Contohnya, dalam bentuk target. Ramadan 2 bulan lagi, betul nggak? Udah kurang ya 2 bulan ya, udah kurang ya. Kira-kira saya ingin memanen apa di bulan Ramadan? Direncanakan. Contoh, yang sudah hafal 2 juz depannya, ya Allah, saya ingin memanen hafalan saya nambah 1 juz lagi sehingga 3 juz. Nah itu contohnya gitu ya. Sudah direncanakan sampai sekarang. Di bulan Ramadan memanen. Mohon maaf, kalau tidak ada rencana menghafal Quran, maka tidak ada yang hafal Quran. Ya kan betul saya. Mohon maaf, usianya ada yang sudah 30 tahun di sini. Nah, kan masih remaja sih. Karena PKPN Ramadan komunikasi pemuda remaja masjid Indonesia. Saya adalah tim Mahfud Masjid. Saya pemuda masjid Indonesia. Di sini kan banyak masjid ya. Padahal kebutuhannya harus sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah usia 40 tahun, kan 30 tahun. Belum hafal Quran juga, berarti dia bisa jadi belum ada niat yang kencang di dalam hatinya untuk menghafal Quran. Benar gak? Kalau ada niat menghafal Quran, tidak hafal. Benar gak? Saya mau tanya, siapa yang berniat hafal Quran? Yang berniat saya. Tuh kan? Niatannya enggak, itu apa? Yang punya niat hafal Quran, katakan saya berniat. Itu dong. Apakah semuanya niat hafal Quran? Niat hafal Quran? Katakan, ya Allah, saya berniat selama hidup di dunia ini untuk menghafal Quran. Ya Allah, beri kesempatan kepadaku untuk menghafal Quran. Beri kemampuan kepadaku untuk menghafal Quran. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum hafal Quran. Siap target? Siap target? Siap target? Gak punya target, gak hafal Quran. Dan kalau hafal Quran jangan banyak-banyak. 30 juz aja, nggak usah 32. Kalau enggak, boro-boro nambah ya. Terus 30 kadang lupa lagi. Yang penting apa? Kenapa? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akhirin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hambanya dan apapun siapapun dengan Al-Qur'an dan derajat akan diangkat 7 turunan ke atas. Kalau ke atas berarti 7 silsilah orang tua ke atas, 7 ke bawah, 7 samping kanan, 7 samping kiri. Masya Allah, akan dijamin jika ada salah satu yang antara anggota keluarga dengan Al-Quran, dijaminnya masuk dalam surga. Kalau bukan kita, boleh apa tadi salah satu anak kita bukan. Kalau belum kunci memberikan anak, targetin berapa banyak anak yang kita mau bantu. Anak itu yang akan menghafal, jangan bisa tidak kita. Benar? Bukan kita, anak kita. Bukan anak kita, ya cucu. Nah, kan anak kamu ya punya cucu dari siapa? Ya ada anak, apa cucu? Nanti kita sebagai papa juga ya Allah. Ada berapa anak kamu yang cucu yang Al-Quran ya Allah. Aturin kamu nanti diberikan mahkota, diberikan cobaan yang Al-Quran oleh anak cucu yang Al-Quran. Ya, tapi niat dari sekarang. Siap. Target kalau enggak 1 juz, kalau tidak 1 surat. Umpamanya surat apa? Target bulan Ramadan kemarin, besok. Dan kembali Al-Baqarah. Banyak benar kan? Surat-surat yang menjadi zikir, menjadi aurat zikir.
Yasin, ya, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Hakim, Ar-Rahman, gitu ya. Nah, kemudian ayat-ayat Tuhan yang menjadi untuk sobah wal masa menjadi baik pagi atau petang itu harus menjadi kita. Betul betul. Karena itu obat dan juga terapi bagi kita dan keluarga. Jadi jangan ujung-ujung sakit ke dokter, ujung sakit apa kita terapi dengan cara apa? Membiasakan diri pagi petang minimal. Baik, yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua, niat. Niat apa tadi? Target. Ya. Nah, saya sarankan targetnya seperti yang panjangan ditulis. Di apa? Ditulis nanti nih. Entah siapa yang buat nih. Dulu zaman SD, zaman TK itu suka ada target-target. Gitu ya. Di buku tuh ditulis tuh. Bahkan ada target-target dari imam. Yang sholat taraweh, yang ceramah taraweh, bukan betul? Masih ada kan begitu? Masih ada. Lalu itu jangan untuk anak-anak, kita juga begitu perlu. Untuk apa? Orang akan memanen kalau menanam. Orang akan memanen kalau punya niat, punya target, punya rencana ke sekarang. Gitu ya. Saya mau tanya, tahun kapan udah? Jelas. Ini ya. Udah punya calon? Oh, serius. Di sini belum dua ada tiga. Udah punya calon belum? Belum. Yang belakang akhwat tadi belum nikah. Ada? Coba katanya. Yang siap nikah dulu. Siap nikah belakang siap nikah. Belum periksa dulu. Oh. Jodoh bukan kemana belum. Jika ente keinginan niat dan doanya, Allah langsung jawab di jadi pengajian pagi ini jawaban doamu. Masalahnya enggak. Ada awal dan belum nikah ada. Berapa orang? Banyak. Saya bertanya, laki perempuan di Indonesia banyak laki banyak perempuan. Kata siapa? Salah kaprah. Baca data dari BPS 2024 akhir. Data laki-laki di Indonesia jauh lebih banyak daripada perempuan. Per 100 perempuan lebih satu laki-laki. Per satu perempuan. Di Indonesia ada 280 juta. Berarti ada sekitar 2 juta, 4 juta sekian laki-laki lebih baik. Maka perempuan waspada. Saingan suka. Karena perempuan lebih sedikit, laki-laki lebih banyak. Berarti perempuan lebih banyak saingan, laki-laki tenang. Tenang belum? Laki-laki yang harus bersaing banyak ya? Salah ya? Salah saya. Waktu itu saya makan perempuan dulu. Makan laki-laki dulu sekarang. Berarti persaingan kata di mana? Karena perempuan lebih sedikit. Pantesan perempuan santai. Bro, saya minta jangan pilih-pilih, jangan terlalu banyak kriteria. Kalau yang sempurna nanti surga. Benar nggak? Pasti dia banyak kekurangan, kelemahan, benar nggak? Yang pasannya ganteng, yang cantik, tapi lihat aja itu pasti biasa. Benar nggak? Bangun tidur, atau mama ada dua di dalam kamar mandi, benar nggak? Maka lihat dari akhlaknya, dari adabnya, benar nggak? Atau kecantikan dari dalam, bahasa Sundanya inner beauty. Benar nggak? Inner apa? Inner beauty. Dan inner beauty itu dimulai dari iman. Dari apa? Iman. Dia akan pincang. Akan musiman. Karena darurat ini, tapi kalau punya rezeki, boleh juga produk Allah dari warga.
Masuk sekarang. Ada orang-orang di sini, orang-orang baru menjadi pura-pura sakit dia. Saya mau promosi warganya sakit. Ada orang warga di sini? Nggak ada. Lah, ini nggak ada sponsor dari mana? Karena ini aneh banget. Ya, benar nggak? Kenapa? Kalau warga, kita harus kasih informasi warga. Nanti kita promosi juga, benar nggak? Cari dari dalam iman, cari dari luar keluarga, itu kan masuk barang, ya masuk. Ya, promosi, aku yang punya. Saya bisa dengan barang, bisa warga itu. Nanti bulan depan hari itu akan tetap. Benar kan? Ayo rekam. Masuk sekali. Siapa ngerekam? Ada. Story. Ada. Ya. Siapa ngerekam? Langsung masuk story ya. Mention kalau ternyata dikeluarkan. Ya. Ya. Story. Masuk. Udah siap. Jelang Ramadan, kaum muslimin harus mempersiapkan diri. Siapkan kesehatan batin dengan iman dan kecantikan ketampanan fisik dengan wal. Dan apa? Ini cara promosi itu. Saya ingin belajar. Sebetulnya kan milik saudara kita harus kalau ada mungkin ada muda muslim terutama insya Allah akan berkah bisa baik dia tertulis nanti atas siapa kita buat tuh target selama Ramadan apa saja dibuat kata di atas apa tuh bro ya kayak kebetulan bikin nanti bisa checklist tuh gitu ya selama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya apa saja yang mau dituntaskan targetkan dari kosongan penuntukan dipastikan dan lainnya itu ditargetin setiap harinya untuk ada kolom checklist bukan anak-anak kita mau mengikuti sebagai contoh siap apa siap itu hanya memanen checklist itu memanen bukan lagi berencana mau contoh lagi mana ada di sini oke bapak ada jualan ada sibukkan jualan di bulan Rajab dan Syaban Ramadan menanam kenapa bukan menanam keuntungan sudah selesai bisnisnya Ramadan menanam ibadah dan pahala memanen ibadah memanen pahala jualannya sekarang Rajab dan Syaban Ramadan udah banyak ibadah banyak apa 5 kembali tadi Ramadan berkesempatan untuk panen uang, panen keuntungan. Para sahabat apa para sahabat? Justru sebelum Ramadan datang, sudah sibuk berbisnis, sibuk untuk usaha, ikhtiar maksimal sehingga di rumah itu sudah siap stoknya dan Ramadan sibuk tiba. Makanya Sya'ban secara bahasa Sya'ban itu adalah mengumpulkan apa? Kumpulin apa? Kumpulin bekal. Nih, dulu tanggalan Islam itu diambil dari peristiwa. Dari apa? Contoh, kelahiran Nabi tahun ganjil. Kenapa? Ada peristiwa menjelang Nabi lahir, pasukan gajah menghancurkan peristiwa. Tahun kesedihan, apa peristiwanya? Amul Husni, apa peristiwanya? Nabi diboikot hampir 4 tahun, gitu ya. Kemudian istri pertamanya wafat, paman tercintanya wafat, kemudian dikawan cuma tujuhin malah diusir. Tahu itu peristiwa-peristiwa. Nah, Sya'ban itu diambil dari peristiwa. Apa peristiwa? Yaitu kebiasaan Jazirah Arab di zaman itu. Tahu kapan musim itu datang? Musim panas, membara.
disebut dengan Ramadan. Ramadan atau Ramadan. Ramadan itu disebut musim panas, dari kontak barat bahkan membakar. Gitu ya. Maka sebelum datang bulan yang membakar itu, semua jazirah Arab menyiapkan persiapan dengan cara menyuruh anak laki atau suaminya, bapaknya, pokoknya laki-laki keluar rumah sambil membawa alat-alat bawaan, baik untuk makanan minuman, mencari sumber-sumber makanan, mencari sumber-sumber air untuk dibawa, untuk disiapkan, disimpan atau ditimbun di rumah karena akan menghadapi masa panas membakar kota. Masa persiapan mengumpulkan perlengkapan dan persiapan makanan minuman itu disebut dengan Syu'ban atau Sya'ban. Apa Bu? Sya'ban. Peristiwa itu diabadikan menjadi bulan. Jadi bulan apa nih? Bulan itu mengumpulkan, menyiapkan makanan, minuman, atau apapun yang dibutuhkan saat menghadapi bulan Rajab, bulan panas, keringat, membakar. Sehingga mereka nanti saat datang bulan Ramadan hanya sibuk ibadah. Gak perlu keluar. Kenapa? Keluar pun siang harinya jauh lebih panjang daripada malam. Itu disebut itu. Maka disebut dengan Sya'ban. Maka ayah muda semuanya jika punya bisnis, persiapan bisnis di bulan Rajab ini habis terus. Mau bisnis, mau jual beli, mau ada yang pakai apa? Kalau sampai digital, pakai apapun, berbanyak promosi bulan ini, kemudian berbanyak jual di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan, memanen ibadah, memanen pahala, memanen berkah, memanen rahmat. Gitu ya? Siapa siap? Ini kebiasaan. Kebiasaan banget tadi dan bahas itu soalnya. Gitu ya. Kalau perlu sebulan penuh fokus di Masjidil Haram Nabawi. Keren buat. Amin dong. Ada kajian kemudian. Ada penyadaran. Yang perlu yang kajian kita. Niat halal nggak bayar niat. Katakan niat. Selama Ramadan dipegang dan niat semua. Ya Allah, beri kemampuan kepada guru untuk bisa ikhtikaf selama Ramadan di Mekah Madinah, di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Ya Allah, undang kami untuk bisa ikhtikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin Allahumma. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Bahasa Sundanya nothing impossible. Everything possible if you believe in Allah. Paham itu? Begitulah. Nah, niat atau target yang akan tertulis, tertulis. Nah, nanti dua ini, iman dan niat yang tertulis tadi akan ketemu dengan hadis Imam Bukhari Muslim tentang Ramadan. Apa itu? Baca bareng-bareng. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa kata Nabi? Siapa saja yang berpuasa di siang hari atau mendirikan sholat di malam hari, imanan wa ihtisaban. Apa imanan?
Karena dorongan, spirit, energi, tanaman, tumbuhan keimanan, wah sahabat, apa itu sahabat? Apa itu sahabat? Ada pertanyaan, gak ada jawaban seperti ngomong sendiri. Ada orang nggak ya? Coba, apa kabar semuanya? Ada. Inti sahabat apa nih? Inti sahabat? Gak ada jawaban. Inti sahabat. Gak ada orang. Ada pertanyaan. Berunduk seperti yang bupati Utawandu. Saya nggak tahu berisi atau masih kosong. Bu. Jika pagi berisi, lalu berunduk pajak. Pajak berisi. Ada nggak Pak? Belum berisi dan berunduk. Ada nggak? Ada. Apa? Ini berunduknya berisi dengan apa? Apa tinggi sabar? Kalau jawab, kalau bingung, bilang aja Allah Islam itu lama jadi. Apa tinggi sabar? Kalau nyambung jawab. Kalau bingung Allah bersoal. Hanya Allah yang tahu, tidak nanti itu dong. Apa tinggi sabar? Ihtisaba dari kata ihtisaba yang tersebut. Asal katanya hasaba yuhasabu. Apa ini? Menghitung-hitung, mengkalkulasikan. Ihtisab alat hitung atau kalkulator. Ihtisaba artinya merencanakan dengan target dan perhitungan jelas, detail, tertulis. Apa yang dipanen tertulis. Itu disebut ihtisab. Menghitung-hitung detail. Hitung atau berencana terus apa yang direncanakan selama bulan Ramadan, maka itu akan membawa ampunan dari Allah. Masya Allah. Keren gak tuh? Keren gak Allah? Baru merencanakan apa yang kita lakukan selama kita sudah. Apalagi ketika melakukan rencana dari pertama. Masya Allah. Keren gak? Keren gak? Itulah kenapa bulan Rajab kita harus menanam iman, goal, apalagi tadi niat, harapan, ekspektasi atau solusi atau amal-amal apa yang akan dilakukan untuk saja bermanen. Siap apa siap? Siapa siap? Nah, pengejawan tahan itu hadis tadi. Ansoma Ramadana imanan wah bisa. Apa bisa merencanakan hasil, merencanakan target-target apa yang akan kita lakukan selama Ramadan. Tentunya karena berhubungan dengan Ramadan, target yang kita rencanakan pasti bernilai kebaikan dan ibadah. Pasti, betul. Kebaikan dan ibadah. Itu saja sudah mendapatkan ampunan. Gufirallahu ma taqaddama min dzambika, yang mengampunkan dosa kita Allah. Tapi betul. Yang mengampunkan dosa kita bukan Ramadan, tapi yang mengampunkan dosa kita bukan puasanya Allah. Yang mengampunkan dosa kita bukan qiyam Ramadan, tapi Allah. Maka semua kegiatan kebaikan itu harus dalam rangka tujuannya mendapatkan ridho Allah. Maka sering diterjemahkan ihtisaban adalah karena ingin mendapatkan
Kan gitu. Seringnya terjawab begitu kan ya? Coba kalau kita mendengar usaha kita menjelang Ramadan, bersama Ramadan, iman, mati sabar, mutilah rumah kapal dan mendamping. Terjemah sering begini, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap ridho Allah, maka Allah akan membuat dosa kita yang dulu. Betul ya? Nah, sering terjemahkan begitu. Tapi asal pakai intisari apa? Begitu. Merencanakan target apa yang akan kita lakukan. Tapi karena di awal dengan iman, pas orang beriman, ketika merencanakan itu, semakin banyak rencana, pasti disertakan untuknya hanya untuk lillahi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang beriman kalau berniat dan sesuatu pasti hanya untuk Allah. Betul-betul. Maka diterjemahkan karena berharap itu. Padahal asal katanya adalah merencanakan banyak target kegiatan atau amal-amal kebaikan. Baik, ini yang dapat sampaikan. Semoga ini mengingatkan diri saya dan Bapak dan antum semua sahabat-sahabat aku sehingga betul bulan ini adalah bulan pertama iman, yang kedua apa? Menanam niat. Ini dua hal ini harus melahirkan praktek kebaikan. Apa contohnya? Puasa sunnah, sholat berjamaah, kemudian apa lagi? Baca Quran, gitu ya. Biasakan nanti fasilitasikan makan, kemudian apa lagi? Berbentuk-bentuk kebaikan, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat ajar, sholat tasbih, sholat taubah, gitu ya. Kemudian silaturahim menjelang Ramadan, gitu ya. Saya kemarin program besar dari istri itu apa kumpul family gathering, itu saling berkamaan, saling menasehati, saling mengingatkan, saling berdoa, saling mendoakan, gitu ya. Kalau ziarah kubur tepat di bulan ini, tepat bulan ini supaya apa? Mengasah menumbuhkan iman, mengeluarkan tekad untuk melakukan kebaikan saja. Berikutnya untuknya kita harus mempersiapkan diri, membahagiakan. Bukan hanya kita yang siap, tapi anggota keluarga kita pun. Suami, istri, anak-anak, ayah, bunda, abang, kakak, adik, semuanya bapak sendiri. Di luar kita pun menyiapkan. Ayo kita sambut bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan yang Ramadan. Kebahagiaan kita bukan nanti saat Ramadan, tapi sekarang sudah dimulai menyiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Pada kebaikan di rumah tangga, di sekolah, di kampung, RT, kemudian juga di organisasi kita atau masyarakat. Ayo kita kondisikan diri kita, mengorbankan masyarakat kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ini bulan menanam sehingga nanti insya Allah di bulan Syawal kita biasakan kebaikan semakin biasa, semakin kuat, semakin baik dan Ramadan tinggal dan insya Allah Taala semoga Allah mudahkan kita semua. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Masih ada waktu 10 menit. Silakan diatur oleh komisi. Baik, ada yang mau bertanya dari Muhammad ada? Ya, di kampung gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, baik. Sudah lama nggak jumpa. Sudah jarang mampir ke Al-Alam. Ya. Saya mau bertanya. Ini yang tidak ada, cuma tidak istiqomahnya berat. Bagaimana biar istiqomah kayak gitu? Biar yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Kemudian Waalaikumsalam. Insyaallah. Ini pertanyaan berat.
Ada lagi sekalian? Monggo, monggo. Dari kampung misalnya. Ya. Cukup dua aja itu ya. Monggo, 2, 3, 4 boleh. Ya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jadi, saya menanyakan apa kiat-kiat untuk menghafal yang mudah seperti itu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang susah menghafal. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ada? Cukup? Baik. Pertanyaan berat-berat bener ya. Yang ringan-ringan apa? 9 itu ringan-ringan, Zat. Kalau makan daging nanti, Zat. Alhamdulillah sekolah apa namanya pertanyaannya yang pertama istiqomah. Istiqomah itu memang berat latihan. Bahkan sampai saya mendapatkan ijazah dari seorang keturunan Datuk Pelampayan di Tanah Bumbu. Beliau punya pesantren Datuk Pelampayan. Datuk beliau, ayah beliau sering diistilahi oleh orang sebagai salah satu wali ulama di Partakura di mana Kalimantan Selatan. Saya ngobrol dari jam 10 sampai jam 2 malam. Kalau wali itu kan kalau ya, betul ya. Kalau Nabi Rasul kan bisa. Kalau wali, kalau orang biasa, bangunan. Ini bangunan beneran ya, bukan bangunan istrinya bangunan bukan. Gitu. Dari sejak para Nabi para Rasul dan para wali itu yang mendapatkan yang mendapatkan karomah terberat namun terhebat itu adalah istiqomah. Walau hanya melakukan kebiasaan yang dianggap remeh. Dan puncak dari level tertinggi istiqomah sehingga mendapatkan Nabi Rasul para wali itu adalah karomah. Itu adalah boleh menyebutkan itu adalah perbuatan tertinggi terhebat dan tercepat mendapatkan karomah bagi para wali dan mengubah bagi orang muda seperti kita itu adalah ketika kita istiqomah dalam bidang. Itu saya mendapatkan nasihat dari beliau. Maka tidak ada kata cuti atau pensiun dari dakwah. Pensiunnya ketika kedua kali sudah di dalam surga. Baru pensiun. Nah, menuju istiqomah itu memang tidak mudah. Berat. Tapi bisa diikhtiar. Bisa apa? Diikhtiar. Salah satu bentuk istiqomah atau cara untuk istiqomah adalah memang dimulai dari himmah atau niat yang kuat. Himmatul kuliah. Tekad jadi di atas niat. Niat yang dibalut dengan rasa tekad yang kuat untuk membiasakan melakukan amalan tersebut. Bermula dari apa? Tekad. Allah disebut dengan himmatul kuliah. Tekad yang kuat, kokoh yang tinggi. Gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan ini beliau memberikan contoh kepada kita. Ternyata setiap para nabi, para rasul, para wali dan orang yang soleh terdahulu agar menjaga istiqomah itu dimanapun dan kapanpun harus meninggalkan jejak-jejak kebaikan.
bahasanya legacy atau warisan kebaikan. Untuk segera mengingatkan saja. Maka dimanapun Nabi singgah pasti ada jejak kebaikan. Dimanapun Rasul singgah pasti ada jejak kebaikannya. Dimanapun para wali singgah pasti ada jejak-jejak kebaikan. Itu untuk mengingatkan bukan dirinya, tapi jika ada nanti para pengikutnya atau orang-orang yang baik di sekitarnya mengingatkan jejak-jejak kebaikan. Itu namanya istiqomah berjamaah. Coba para orang-orang soleh tinggal dulu, jejak kebaikannya banyak banget. Ada berupa kita, betul ya? Berupa kita, ada berupa bangunan. Nah, saya belajar salah satu dari Soekarno. Ternyata Soekarno dimanapun singgah itu ada jejak baik. Ini terlepas dari ini ya, terlepas dari pemahamannya apalah gitu ya. Tapi dia pernah belajar agama Islam yang baik kepada Hos Cokro Aminoto, satu dengan Kartosuwiryo, dengan Abu Salim, gitu ya. Dan orang-orang baik itu dulu. Jadi pernah terwarnai tersebut dengan kebaikan. Contoh, mohon maaf, ini suka atau tidak suka, mohon maaf ya. Kemana pun Soekarno singgah, salah satu jejak kebaikannya adalah selalu ini kalau beda gini, ini arti dari Soekarno. Soekarno selalu kalau pidato, kalau ceramah selalu gini. Nah, ya. Kalau tunjuknya itu, ini bukan tunjuk gini. Kalau tunjuknya ini sering ke satu tempat, Adi sudah tahu kan dia. Oh ya, terus begini, Ya akhirnya ke kiri kanan, tetap balik berhenti sini, itu kode. Saya kode sana. Paham kodenya? Bukan gara-gara pasti ada kan. Kalau Soekarno dari cara pidato sebenarnya kita cari, saya selalu tunjukkan. Ya bukannya begini, kiri kanan. Tapi jika tunjuknya lebih sering jika Anda arahkan ke satu titik, maka Anda sudah paham. Anda itu pasti harus menemui orang tersebut. Bisa dipahami nggak? Paham nggak? Saya kemarin ke Bangka Belitung, naik mobil bersama istri anak-anak berorganisasi, tapi hak istri anak saya tidak lepas, sambil jalan-jalan tapi berorganisasi. Ke Bangka Belitung, ada namanya muntok, bahasa Melayu kuno, bahasa Indonesia mentok. Sebuah tempat di perairan ada pelabuhan gitu ya, di mana Belanda di sana membuang Soekarno. Ternyata Soekarno pidato, walaupun dibuat masyarakatnya khusus ternyata tak. Dan akhirnya dipanggil untuk menemani Soekarno tukang masak. Jadi masak dan menghidang. Anak masih muda, seorang gadis masih muda, dan disekolahkan di Jerman. Ini Bu, jadi kamu istri istri Bu, tenang pikirannya dulu. Tidak bisa istri. Jadi anak gadis itu betul-betul sama Soekarno, gitu ya. Ternyata Soekarno masih itu. Gitu ya, dideketin ya kan, ternyata untuk menemani selama Soekarno di rumah tahanan, masak, kemudian menghidangkan, karena masih muda, masih kecil, disekolahkan di Jerman. Di sekolah di mana? Jerman. Namun saya selesai kuliah, Soekarno sudah tidak jadi presiden. Padahal Soekarno sudah bilang, saya kuliah ke sekolahkan, pulang siap jadi istri saya. Gitu. Tapi setelah pulang, nggak deh, karena Soekarno sudah selesai jadi presiden. Akhirnya dinikahi oleh Sultan ketika dia menjabat Jogja. Satu-satunya istri di luar kerajaan itulah yang menjadi kesayangan Soekarno. Orang muntok itu bangsa.
di Provinsi Bangka Belitung. Nah, salah satu jejak kebaikannya adalah mengangkat orang, gitu ya. Apakah punya anak ideologis, bukan hanya anak biologis yang lahir dari rahim istri kita, tapi ada anak yang kita akan untuk kita sekolahkan, untuk kita biayai, atau kita muliakan, untuk kita bantu memperbukakannya. Dan itu ternyata cara kita juga istiqomah. Tidak ada challenge bagi kita, ya. Kita pokoknya punya tanggung jawab untuk membantu sekian anak, gitu ya, atau sekian apalagi sekian sekolah sekian pesantren, sekian madrasah, sehingga kita pikirannya tidak ada lain kecuali menurut kebaikan. Selainnya para menyebutkan ya berkumpul dengan orang-orang satu frekuensi, ya, dan sampaikan kepadanya, ingatkan saya, nasihati saya, jangan lupa melakukan amal itu. Jadi harus ada teman yang bahasa anak muda apa? The bestie itu yang mengingatkan amalan kita. Bisa istri kita, kalau laki-laki, kalau istri nanti biasa bisa suaminya atau anak-anaknya atau ayah bundanya kalau masih hidup, atau cucunya, atau gurunya, atau temannya. Jadi punya orang yang mengingatkan, bermujalasah dengannya, duduk bareng bersamanya dengannya dan bersama. Allah besar, memang berat. Tapi saya ambil beberapa nasihat yang saya terima dari guru saya, Tuan Guru Gafar, atau namanya Abdul Gafar. Abdul Gafar, cucu dari wali Allah yang disebut kenal masyarakat wali Allah, yaitu dari Tuan Guru Gafar. Memang berat, intinya berat, tapi bisa dibiarkan. Baik, cara menghafal efektif. Menurut saya tidak ada cara menghafal efektif dari metode yang ada kecuali sesuai dengan potensi kita. Saya kalau punya metode menghafal, saya tidak boleh mengklaim metode ini paling efektif, paling baik, cocok untuk semua orang dan semua umur. Menurut saya kalau saya ngomong begitu saya sombong. Kenapa kira-kira? Karena setiap orang beda potensinya. Setuju gak? Setuju gak? Kita ambil kaidah manajemen pendidikan. Setiap anak itu punya kelebihan. Setuju? Ada anak mudah menghafal belajar karena melihat kekuatannya itu visual. Ada anak yang mudah belajar memahami dengan mendengar, berarti kekuatannya auditori. Ada anak yang mampu cepat menghafal, memahami dengan cara melakukan atau menyentuh atau mendemonstrasikan atau bergerak, itu namanya kinestetik. Nah, yang penting adalah kenali dulu kekuatan potensi kita di mana. Kalau saya di visual, maka cari metode menghafal dengan cara banyak melibatkan visual. Contohnya apa visual? Visual apa? Kekuatannya melihat. Berarti contohnya apa? Ya bisa melihat itu. Kalau Qurannya umpamanya dengan berwarna, itu visual. Kekuatannya dia membedakan. Orang visual itu mampu membedakan yang dilihat orang lain. Contoh umpamanya. Seringkali ada orang yang tidak bisa melihat namanya, padahal kancing baju yang berbicara itu adalah tidak dikancing. Orang visual akan jauh lebih dulu tahunya daripada yang lain. Maka orang visual cirinya duduknya di depan. Dia lihat langsung di depan dia. Ya, kenapa? Harus lihat langsung.
Dia akan suka dengan warna, suka dengan gambar. Gitu ya. Ini orang apa? Orang visual. Lihatin sekali cepat hafal, cepat paham. Itu visual. Auditory berarti kekuatannya pendengaran. Berarti apa? Dengerin audio. Lalu apa yang masuk ke telinga? Apakah audio melalui rekaman, kaset, CD, atau sekarang mungkin apa? Di handphone, di laptop, atau diperdengarkan, ada yang membacakan. Seorang nenek usianya sudah 82 tahun, bisa hafal Quran 2 tahun saja. Hafal Quran 2 tahun saja. Ditanya, Nek, sebelum sudah hafal Quran, gimana caranya? Selama 2 tahun, saya sering antar anak ke TK. Di TK itu sering mendengar tilawah Quran. Neneknya yang mendengar, Quran 2 tahun sampai usia 82 tahun. Orang kerja. Keren gak? Hanya apa? Mendengar. Jika kekuatan kita pada gerakan fisik, harus menyentuh, meraba, berdiri, duduk, berjalan, maka berarti cari gaya menghafal, metodenya harus dengan cara umumnya apa? Menggerakkan tangan, gitu ya. Atau umumnya apalagi mendekatkan dengan simbol-simbol, gitu ya. Yang penting dia harus bergerak. Jadi kalau ada anak menghafal Quran sambil berjalan, sambil tiduran, sambil apa anak muda itu? Ya Pak, anak muda itu duduk terus apa? Anak muda Islam muda rebahan, gitu ya. Lah jangan ditokong, bisa jadi itu gaya belajar. Jadi menurut saya tadi bertanya, cari metode bukan hebat menurut orang, tapi sesuai dengan kekuatan potensi kita. Gitu ya. Menurut hemat saya. Jadi yang paling penting kenal dulu kekuatan potensi diri kita, lalu carikan metode dengan potensi kekuatan. Dalam satu kelas, mohon maaf, dari satu sekolah, jangan pukul rata dengan metode yang sama. Pasti akan ada yang cepat, tapi akan ada yang lambat. Ketika ada yang lambat, kenal mungkin ia muncul dari metode yang kita gunakan. Cari metode lain. Saya sarankan dan menjadi sekolah atau wali kelas atau guru yang bijak jika guru menguasai banyak atau beberapa metode yang akan dipraktekkan diterapkan kepada anak yang berbeda potensi itu. Allah demikian juga yang beberapa saya bukan pada metodenya, tapi kenali kekuatan diri. Setuju ya? Jadi seandainya saya mempunyai metode, saya tidak bisa mengklaim ini paling hebat. Kalau semua zaman, semua usia, semua orang kemampuan Allah lebih besar. Saya di BKPL ini ada metode yang dibangun oleh BKPL yang namanya Iqra. Betul. Sekarang ada lagi banyak metode yang lain, betul? Ya, boleh. Maka kita tidak boleh mengklaim ini paling hebat, yang lain sekolah tidak hebat. Tidak. Karena ini masalah kalau bahasa takdir, ini masalah jodoh. Kan obat itu jodoh-jodoh. Apa kata Nabi? Setiap penyakit ada obatnya. Jika berjodoh dengan sakitnya itu, maka obatnya akan jalan. Penyakitnya sama, obatnya sama, belum tentu berjodoh. Benar-benar. Bukan sekedar masalah ujian obatnya. Allah berkehendak ini cocok obat ini. Begitu pun jodoh. Jodoh tuh. Gitu ya. Gitu. Belum tentu cocok di luar. Cocok jadi pengajian ini bisa jadi. Rumusnya kalau ada yang dekat, yang jauh, itu rumusnya.
Setuju nggak? Lebih baik nikah tanpa pacaran daripada pacaran terus dan nikah. Benar enggak? Nah, begitupun menurut ini masalah jodoh. Jodoh itu adalah yang pas, benar nggak? Nah, kalau dalam masalah metode apa, pas dengan kekuatan atau gaya kerja kita. Berarti jodoh kita metode kita. Setuju nggak? Kalau orang Islam, saya mohon maaf kalau di sini ada yang punya metode.